izin. Boleh mungkin dari pertanyaan awal nih. Silakan. Agak canggung sebenarnya Pak, saya baru. Santai aja. Iya. Sebenarnya kan kita membahas terkait dengan strategi kampanye Bapak nih ketika masa pemilu 2024 kemarin gitu. Kira-kira bagaimana sih Bapak itu sebelumnya melihat kondisi politik di daerah pemilihan Bapak itu sendiri? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Khairuddin, jadi anggota DPRD DKI Jakarta 2 periode, 2019-2024. Di pertengahannya jadi wakil ketua DPRD. Kemudian 2004-2009 di dapil yang sama, dapil 7, pernah jadi ketua DPRD dari saat dilantik sampai dengan tanggal 8 Juni. Karena ada keputusan partai untuk mengganti ketua DPRD. Pertanyaan tadi terkait dengan cara kampanye ya dari situasi politik di dapil. Dapil saya, dapil 7, terdiri dari 5 kecamatan. Kecamatan Cilandak, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Sanggerahan, dan Setiabudi. Ada 12 calon anggota dewan. Ya, saya yang memperoleh suara terbesar ketiga, ya, dari 12 kursi. Di PKS selama ini belum pernah terjadi di dapil 7 2 kursi, baru 2024 ada kursi kedua dari PKS, ya, Bu Zahrina. Tentu PKS, saya kader-kader PKS dalam berkampanye punya mesin struktur, ya, mesin struktur PKS yang memang solid, kokoh, ya. Mereka semua para kader PKS panggilan nurani untuk sama-sama berjuang memperjuangkan calonnya, ya, calon anggota dewannya agar duduk di legislatif, agar berperanan dalam membuat kebijakan. Ya, karena seluruh aturan di masyarakat digodok dan dihasilkan, ya, oleh DPRD. Jadi kesadaran itu yang menggerakkan kader PKS. Ada rasa memiliki sehingga kader PKS bergerak nggak pakai dibayar, bergerak nggak pakai diperintah, cukup dikasih program, ya. Mereka berkelompok jalan door to door dari pintu ke pintu, ya. Yang saya lakukan marketing, ya, pemasaran tentang saya kepada warga masyarakat dapil 7. Ya, saya punya tim sendiri namanya Sahabat Khairuddin. Ada 125 orang, ya, di luar struktur. Mereka pun tidak diberikan honor, nggak ada gaji, masyarakat pun tidak ada satupun yang saya berikan amplop, ya, sodakoh politik, ya, agar bisa memilih gitu, nggak ada. Juga tidak saya berikan sembako, tidak ada. Makanya di pemilu legislatif 2019 saya hanya habis 300 juta. Kemarin 2024 hanya habis 800 juta. Ketuanya Pak Asep, ya, tahu ya. Dari mana, untuk apa uang itu? Ya untuk media luar ruang, untuk kampanye di dunia maya, ya. Dan kader kita minta untuk door to door, ya, sebagai cindera mata rumah yang didatangi, dialog tentang politik, dialog tentang partai, ya, arti pentingnya pemilu disampaikan, ya, sebagai sarana pendidikan politik ke masyarakat,
Ya setelah selesai mereka dikasih cenderamata minyak 0,5 liter. Hanya itu saja yang kita berikan cenderamata setelah mereka buka pintu untuk mau diajak dialog. Ya. Jadi itu yang saya lakukan dan suara saya kemarin ada 23.500-an suara. Ya, terbanyak 3 di Jakarta Selatan Dapil 7. Gitu. Kalau misalkan tadi kan udah Bapak sampaikan ya, ternyata Bapak tuh untuk branding diri nggak cuma dari door to door keluarga aja nih Pak, tapi lewat media sosial juga. Dan memang kan apalagi 2024 tuh itu emang ibaratnya media sosial tuh peran penting banget ya Pak untuk kampanye. Betul. Nah mungkin saya mau tanya nih Pak, faktor apa sih yang menjadi pertimbangan utama Bapak nih dalam memilih media sosial sebagai salah satu sarana untuk berkampanye? Tentu kita melakukan klasifikasi ya, pemetaan terhadap para pemilih ya, berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan, ada surveinya. Dari survei itu baru kita membuat kebijakan. Data diolah, dianalisis jadi kebijakan. Nah, kebijakannya baru kita eksekusi, diantaranya kampanye lewat serangan darat melalui door to door ya, untuk anak-anak muda yang sudah sadar dengan media sosial, kita tampil di media sosial ya. Dan di media sosial by name, by phone, by nick ya, kita punya data dan kita blasting ya, informasi tentang politik ya. Kita menawarkan konsep, menawarkan gagasan ya, tidak mengiming-imingi pemilih dengan amplop atau sembako, tidak. Jadi kita ingin berbuat baik sama-sama ya. Saya ingin merubah Jakarta yang lebih baik melalui regulasi, karena kewenangan DPRD adalah regulasi. Yang kedua adalah penganggaran. Yang ketiga adalah peningkatan pengawasan ya, kontrol terhadap anggaran dan kebijakan. Di sini perannya sangat besar ya, terutama regulasi ya, regulasi peraturan. Jadi saya menyampaikan kepada masyarakat ya, situasi Jakarta bisa bagus, kondusif, tergantung regulasi. Regulasinya apa? Ya DPRD seberapa sadar anggota dewan tentang pentingnya regulasi, ini tergantung kepada visi masing-masing orang untuk maju menjadi calon legislatif. Apa sih yang mau dibawa, memperjuangkan gitu. Saya menganggap politik itu adalah ibadah. Jadi saya ingin agar masyarakat yang memilih saya dapat limpahan pahala jariah atas kebaikan yang saya lakukan. Dan saya tidak ingin sebaliknya, nggak ingin berbuat maksiat dari amanah yang saya terima dari masyarakat. Lalu kalau saya bermaksiat, maka dosa maksiat juga ngalir kepada yang milih, kepada yang nyoblos. Jadi saya mengajak masyarakat untuk sama-sama menjadikan ini sebagai sarana ibadah. Dan saya lakukan itu ya, tunjukkan kepada masyarakat apa yang sudah saya lakukan. Gitu. Tadi Bapak menjelaskan bahwa ada data terkait dengan pemetaan wilayah-wilayah pemilih. Yes. Nah, apakah ada terdapat wilayah tertentu di dapil Bapak yang menjadi fokus utama kampanye digital tersebut, Pak? Dan mengapa wilayah tersebut diprioritaskan? Iya. Saya punya tim tangguh, tim media sosial, punya markas sendiri. Didukung oleh anak-anak muda yang jago di media sosial, didukung oleh komputernya ada berapa, ada 20-an ya. Ya. Datanya masuk ya, data yang kita dapatkan di darat ya lewat door to door kita olah. Kemudian para anak-anak muda yang sudah terbiasa dengan media sosial, utamanya Facebook ya, Facebook, TikTok dan Instagram itu yang paling banyak. Kalau Twitter kecil ya. Ya. Dan itu segmentasi itu kita zooming ya ke wilayah Dapil 7 saja. Dan ini yang kita rawat ya kepada mereka ya. Jadi tim saya, tim
media ini melakukan targeting isu-isu yang pas untuk mahasiswa apa sih? Isu-isu yang pas untuk pelajar pemula SMA kelas 3 baru pertama kali nyoblos apa sih gitu ya. Isu-isu untuk orang-orang dewasa apa sih? Kan ada segmentasi di media sosial, ada anak-anak muda ya, pemula, ibu rumah tangga ya, pengguna TikTok, pengguna Instagram gitu ya. Nah, ini yang kita coba sesuaikan ya, apa yang mereka butuhkan. Tapi memang dasar kita sebelumnya adalah survei. Ya. Apa sih yang mereka ingin selesaikan ketika ada pemilu? Nah, mereka ngomong di situ. Nah, dari situlah kita coba tawarkan solusi. Jadi saya membangun narasi. Tidak mengiming-imingi dengan amplop, tidak sama sekali. Demi Tuhan tidak ada. Sembako juga nggak ada. Hanya ketika kita datang door to door, sebagai tanda terima kasih diterima, dibukain pintu, kita kasih minyak setengah liter. Dan tidak ada ikatan apa-apa. Gitu aja. Bapak ini kan tadi udah Bapak jelaskan ya, jadi memang target Bapak bukan hanya pelajar, ibu rumah tangga, pekerja, berarti seluruh segmen ya Pak? Ya. Nah Pak, tapi kan kalau zaman sekarang nih ada yang namanya disebutnya Gen Z dan Gen Milenial nih Pak. Nah di media sosial apakah Bapak ada perbedaan tersendiri atau hanya berfokus aja Pak ke target? Gimana? Kita segmentasi ya, kita kelompokkan kelompok umur ya, ibu rumah tangga, mahasiswa, kemudian siswa, beda-beda materinya ya. Ada orang-orang yang khusus mengkampanyekan saya di sekolah-sekolah pada pemilih pemula. Mereka menggunakan media sosial, itu mereka kunjungi di rumahnya masing-masing, dialog darat. Dari media sosial mereka dialog darat ya. Jadi semua cara kita tempuh, utamanya kota kita adalah darat. Ya. Setelah di udara ya, di dunia media sosial kita targeting, kita klasifikasi, kita berikan narasi ya, dan selanjutnya ingin lebih jauh kita datangi, ketemu langsung ya. Kalau di media sosial kan terbatas ya. Kalau ketemu langsung kan lebih leluasa ya. Setelah terpilih mereka kita kumpulkan gitu, sebagai pertanggungjawaban saya kepada para pemilih, apa yang sudah saya lakukan, apa yang ingin saya lakukan ke depan, melaporkan kepada para pemilih. Ini yang mereka puas sehingga suara saya 2019 16 ribuan suara, di 2024 23.500 suara. Dan saya mau nanya juga, apakah tim Bapak itu melakukan pemantauan Pak terhadap respon masyarakat seperti komentar, terus jumlah tayangan atau views gitu, terus atau tingkat interaksi untuk mengetahui perilaku pemilih itu sendiri Pak? Betul. Ini semua dilakukan, dianalisis, ada timnya. Ya, bahkan di sini sampai sekarang pun saya dibanding dengan anggota dewan yang lain ya, ada analisisnya ya, seberapa banyak percakapan, berapa persentase orang membincangkan saya. Itu semua ada. Nanti saya kasih satu analisis Asep yang terkini biar nanti bisa dibaca, dan itu juga saat kampanye dilakukan itu. Pasca kampanye pun kita melakukan itu. Ya. Makanya kemarin ketika sembako naik, ketika beras itu ada permainan ya, saya langsung sidak ke BUMD DKI Jakarta, penjamin sembako untuk warga Jakarta. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada permainan dalam jual beli beras, tidak ada kartel di sana. Ya, saya datang ke sana dan ini menjawab dari apa yang masyarakat sampaikan, baik offline maupun online. Baik Pak, saya juga mau tahu nih Pak, kira-kira dari konten selama masa kampanye itu ada gak Pak mungkin dari konten yang paling banyak disukai masyarakat atau paling banyak nih Pak untuk dibicarakan?
Yang paling banyak itu tentang pekerjaan. Pekerjaan. Dan sekarang saya telah melakukan langkah-langkah nyata ya untuk merekrut warga Jakarta yang mau kerja, bukan hanya Dapil 7, di mana aja saya layani ya. Karena saya membangun komunikasi dengan pihak Jepang ya. Lalu saya bikin lembaga, orang Jepang juga sudah datang ke ruangan saya untuk bicara teknis. Dan saya juga sudah panggil kolaborasi berbagai macam badan usaha milik daerah, BUMD, perusahaan pemerintah DKI Jakarta. Ya, Transjakarta, Bank Jakarta, dari Ancol, Jakarta Turisindo, bahkan dari Dinas Tenaga Kerja, ya kumpul semua ya untuk memberikan jawaban terhadap harapan mereka. Dan sudah saya iklankan ajakan saya untuk bekerja di Jepang. Nanti salah satu contohnya saya kasihkan ke Pak Asep ya, iklannya saya. Dan baru pertama kali pendaftaran dibuka, diundang untuk hadir offline launchingnya, datang semua. Biasanya datangnya cuma 25%, 20%. Ini seluruhnya datang. Ya. Dan kita akan segera kirim ke Jepang. Di sana sudah ada yang menunggu ya, perusahaan yang punya kredibilitas ya untuk bisa menyalurkan para pekerja kita. Ya. Bahkan saya saking seriusnya sudah menghadap gubernur, kita Indonesia yang terutama Jakarta yang sangat butuh lapangan pekerjaan, tapi kemampuan pusat pelatihan kerja kita, PPKD, pusat pelatihan kerja daerah kita yang ada di tiap wali kota Madya, 1 tahun cuma 5.000 orang, sangat kecil. Sementara angkatan kerjanya 300.000 orang, harus carikan solusi. Kita kalah dengan Filipina, kalah dengan Vietnam gitu. Padahal pekerja Indonesia sangat disukai di Jepang, orangnya ramah, orangnya rajin, orangnya setia, orangnya religius. Orang Indonesia itu gotong royong, ya bersama-sama menyatu dengan orang Jepang, bahkan menghidupkan suasana sosial di Jepang yang individualis gitu. Dan sayangnya Jakarta kecil sekali kemampuan daya tampungnya untuk mendidik calon-calon pekerja ke Jepang. Dan saking seriusnya saya ya sudah ke gubernur, minta gubernur membangun gedung 8 lantai agar ada banyak calon pekerja yang bisa dididik, dilatih. Itu Jepang sekarang minta 150.000 orang. Ya, kemampuan kita setahun cuma 5.000 orang. Kita butuh tempat pelatihan yang representatif, yang banyak. Ini kasihan warga Jakarta yang sudah, bahkan saking seriusnya saya kerjasama dengan Menteri Tenaga Kerja. Ya, walaupun tidak apple to apple, DPRD dengan menteri jauh gitu ya. Dia pusat, dia levelnya menteri, dan kami lakukan itu ya untuk sama-sama mencarikan solusi apa yang menjadi harapan warga Jakarta yang dititipkan pada saya. Ketika kampanye mereka menitipkan tentang pengangguran, dan saya jawab sekarang harapan mereka lewat pengiriman kerja ke Jepang. Kalau dalam negeri tak mungkin, tidak mampu. Pekerjaan banyak, yang gaji nggak ada. Iya. Kalau ke Jepang minimal gaji 25 juta, 40 juta. Kalau nyopir bis besar itu 60 juta. Ya. Biaya hidup bisa ditekan. Ya. Di sana ada orang-orang kita juga yang menangani, insyaallah. Itu barangkali. Baik, Pak. Mungkin untuk mengangkat isu terkait dengan pekerjaan ini, kira-kira dari tim Bapak atau dari Bapak sendiri, seberapa serius sih konten kampanye ini diunggah selama masa pemilu tersebut?
Ya, tentu saat kampanye sifatnya janji ya, kesungguhan untuk mencari solusi ya. Kalau di Pemda DKI ya saya bentuknya peningkatan kapasitas PPKD, pusat pelatihan kerja daerah. Bahkan saya sudah datang ke pusat pelatihan Jakarta Pusat, Jakarta Timur, saking sungguh-sungguh ya ingin agar pemerintah DKI siap. Secara penganggaran saya sudah berpihak kepada penyiapan tenaga kerja. Ya, jadi maksimal lah gitu ya. Maksimal saya bahkan yang keren itu kerjasama dengan Menteri Kerja sehingga bisa sinergi. Bahkan saya ingin dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ya karena biar orang yang kerja di Jepang nanti bayar zakatnya ke Basnas. Sekarang sebelum berangkat bantu dong gitu, bantu dong. Nah saya alhamdulillah membantu warga Jakarta yang mau ke Jepang itu ya calon pekerjanya tidak dipungut biaya, nggak ada biaya. Nanti seluruh biaya pelatihan dibayar setelah udah bekerja. Udah bekerja diterima di sana, baru dibayar cicilan tiap bulan. Jadi nggak memberatkan para pekerja. Nggak memberatkan pekerja. Kan ada juga yang udah bayar 60 juta, 70 juta tapi nggak berangkat gitu. Kita nggak begitu. Dilatih dulu, menerima layanan dulu, berangkat dulu, udah bekerja di sana baru cicil. Gitu. Tapi udah skema lain. Kalau yang nggak mampu, dia pakai skema Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, didanai dari dana zakat. Ya, setelah udah bekerja di sana, udah mampu, dia bayar zakatnya ke Basnas. Gitu. Bukan bayar biaya pelatihannya, bayar zakatnya. Jadi itu sudah saya lakukan sebagai pertanggungjawaban saya kepada para pemilih. Tapi ketika saya menyampaikan program ini ditujukan kepada seluruh warga Jakarta, bukan hanya Dapil 7. Baik Pak, mungkin kita balik lagi nih Pak. Saya mau tanya mengenai strategi Bapak di media sosial. Kira-kira dari platform banyak di Indonesia ya Pak, yang kayak Instagram, Facebook, TikTok atau Twitter, yang paling banyak sering digunakan selama kampanye itu apa tuh Pak? Facebook. Facebook, kenapa tuh Pak? Karena memang masyarakat pemilih pemula banyak di Facebook. Sentuhan di Facebook lebih mungkin lebih efektif. Ya, setelah itu baru TikTok, baru Instagram. Oke, berarti awal pertama dari Facebook. Facebook. Sama dari sampai ke TikTok. Nah, terus tadi kan Bapak juga menyampaikan ya Pak bahwa Bapak tuh sebenarnya udah ada tim sendiri nih Pak yang mengelola di media sosial. Nah, kalau boleh tahu untuk sistem penugasan mereka tuh bagaimana sih Pak? Mereka tim ses. Tim ses mereka bekerja, bahkan mereka juga bikin liputan tentang saya, segala macam, ya. Mereka nggak digaji, ya. Cuman ya ala kadarnya untuk transport lah, buat konsumsi, ya. Setelah sudah saya masuk ya, mereka ayo bareng-bareng kelola hasil kemenangan gitu ya. Ikut bareng-bareng di tim saya, ya mengadvokasi apa yang masyarakat inginkan setelah mereka berikan suara kepada saya. Ya, termasuk Pak Asep, ya. Kalau tim humasnya, tim medianya yang luar biasa, Haji Andi, ya yang rame-rame, ya. Kemudian sekarang jadi tim saya. Gitu. Bapak selama kampanye di media sosial atau di platform digital itu pernah menggunakan iklan berbayar nggak sih Pak? Bang Andi ya yang pakai ya, dan berbayar, pakai berbayar. Jadi untuk bisa apa namanya, iya jangkauan lebih luas dan apa namanya bisa masif, berbayar. Jadi tidak ada anggaran untuk ke masyarakatnya, tapi untuk kampanyenya ada. Mungkin selain dari digital media digital gitu, Bapak melakukan kampanye itu apakah ada yang media secara
fisik kayak baliho atau mungkin kayak bendera-bendera gitu mungkin ada Pak? Media luar ruang ya. Iya, luar Oh, ruang. ada ya. Cuman kan semuanya ada segmen masing-masing ya. Ada orang yang nggak sempat baca media sosial, ya media luar ruang ya kita pakai media luar ruang. Ada billboard kita pakai ya. Ada kalau kita door to door itu kita bawa campaign kit. Siapa saya, apa prestasi saya, udah ada situ semua. Ya ada nomor kontak segala ya yang sudah kita kunjungi itu. Kita mengunjungi hampir 25 ribuan ya. 25.000 rumah. Ya, tapi suara saya 23.500. Ya, jadi mirip-mirip lah. Jadi efektif. Berarti kalau boleh tahu Pak, kira-kira tadi kan dari media luar ruang nih Pak, sama media alternatif, kira-kira paling banyak mana nih Pak yang jadi komunikasi strategi Bapak dalam kampanye? Yang paling enak sih, yang paling murah ya media sosial. Kalau media luar ruang itu mahal ya. Apa namanya, waktunya terbatas ya. Kalau media sosial, kemudian yang paling baik juga kampanye langsung, marketing langsung, door to door ya. Campaign kit itu sudah satu paket diberikan dan dialog. Yang closing mereka berikan nama, nomor nicknya, nomor handphonenya. Yang closing, ya nggak closing ya nggak apa-apa juga. Tetap minyaknya dikasih. Ya, nanti hari H kita nggak ngingetin Pak jangan lupa pilih saya, nggak begitu. Ya, mereka punya kebebasan memilih. Kita menawarkan, ya, kita menyampaikan narasi, ya, dan narasi yang kita sampaikan ini yang rasional dan kita buktikan, gitu. Jadi yang mudah-mudahan ini menjadi alternatif pembelajaran politik ke masyarakat. Jangan politik transaksional. Iya. Kalau kan ada yang satu suara ada yang 300.000, ada yang 500.000, bahkan ada yang 1 juta. Pakai DPR RI, DPRD, DPD satu sesuai dengan arahan 1 juta seorang pemilih gitu ya. Ada yang begitu. Makanya ada yang habisnya lebih dari 5 miliar, 8 miliar, ada yang 11 miliar. Mungkin juga itu kan baru katanya. Saya nggak tahu juga itu. Nggak bisa dikonfirmasi. Kalau 800 juta saya emang Asep yang itu, Pak Asep yang cairkan, ambil uangnya, kelola itu, gitu, sampai selesai. Ya. Nah, tadi kan media sosial digital itu menjadi unggulan Bapak ya. Nah, setelah terpilih kembali menjadi anggota DPRD, Pak, apakah pola komunikasi melalui media sosial yang digunakan saat kampanye itu masih dipertahankan hingga sekarang? Masih dipertahankan, masih dibuka ruang komunikasi, ya. Bahkan kalau sudah jadi dewan sudah hari ini, tiap bulan ada 4 waktu pertemuan, ada 4 kegiatan untuk ketemu masyarakat. Jadi saya bisa menjangkau langsung ke para pemilih ke wilayah masing-masing, ya, melalui peningkatan fungsi pengawasan produk hukum. Dan setahun ada 3 kali reses. Setelah reses 24 titik kita bisa ketemu langsung apa masalahnya, ya, apa yang mereka sampaikan. Karena yang semua yang dianggarkan di APBD itu berawal dari perencanaan. Perencanaannya dari reses dewan, ada musrenbang, ada reses dewan, ada usulan langsung gitu. Jadi memang penting ya masyarakat ada sarananya untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan kepada dewan setelah dewan dipilih. Setelah dewan sudah menjadi anggota dewan gitu ya. Dulu calon anggota, sekarang udah jadi anggota.
ya silakan sampaikan ya untuk jadi program. Udah masuk program tadi anggarkan ya, anggaran kita ini DKI yang terbesar se Indonesia 81 triliun. Terbesar kedua cuma Jawa Barat 29 triliun, jauh. Itu masyarakat maunya apa? Sampaikan ya. Kalau secara umum ya masalah banjir, kemacetan, masalah sampah itu yang anggaran terbesar di sana. Begitu, Neng Christine. Baik Pak, ini sebenarnya dari pertanyaan kita udah selesai semua Pak. Jadi kita bisa tangkap memang ternyata dari Bapak sendiri lebih sudah aktif ya Pak untuk media sosial ya strategi Oh, kampanye. aktif sekali. Dan bahkan sampai setelah kampanye pun Bapak juga masih menggunakan media sosial Masih. untuk ini ibaratnya bukti ke masyarakat ya Pak bahwa apa Iya. yang memang Bapak dulu visi misikan itu benar-benar terlaksana. Ya. Dan itu jembatan komunikasi yang paling gampang, Iya betul. paling murah. Kalau nggak pakai media sosial, bagaikan saya berteriak di tengah lapangan. Siapa yang dengar? Iya. Kalau ada yang memediakan di media sosial, kan langsung menggema ke semua. Saya pernah dulu ada berita saya dibaca oleh 2 juta orang, seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Ketika Pak Anies ngirim voice note ke saya balas Pak Anies Baswedan pakai voice note lagi, itu 2 juta orang ya, saat pilkada Jakarta. Jadi penting media sosial. Udah Iya. follow belum? Ayo. Udah dong. TikToknya kan. Baru Instagram. Iya. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, dikelola oleh tim. Oke. Berarti media sosial Instagram Bapak itu pribadi juga tim yang kelola? Iya, tim kelola. Jadi semua aktivitas saya disampaikan. Apa yang para masyarakat yang sampaikan usulannya melalui media sosial, gue nyampe ke saya juga. Hasil advokasi juga disampaikan di media sosial. Advokasi Bapak sudah berhasil ini, berhasil itu gitu. Ya. Kan ada minta pengaspalan jalan, perbaikan saluran air, ada minta lampu jalan, cermin cembung. Kalau mereka lakukan sendiri, itu kadang-kadang 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun belum tentu berhasil. Kalau dewan langsung, hari ini minta, esok lusa minggu depan udah terpasang. Jadi emang efektif. Diminum silakan. Tapi ini di luar dari pertanyaannya Pak, saya mau tanya Pak, kira-kira dari Bapak nih Pak, misalkan tadi Bapak ada sampaikan ya, masyarakat sampai sekarang pun ada yang minta kayak pengaspalan jalan atau mungkin minta kaca cembung segala macam, itu tuh lewat media sosial atau mungkin ada kontak khusus Pak? Ketemu langsung ada yang by phone ada ketemu langsung Pak Asep juga bisa. Iya. Bisa ya Bapak? Bisa. Jadi nggak harus menunggu saya datang. Kan nggak mungkin saya bisa menjangkau ke seluruh dapil. Namun layanan bisa 24 jam. Kapan saja nyampe. Sepanjang Pemda mampu dan itu ada programnya, kita layani. Tapi juga nggak semua bisa. Yang terkait dengan pemerintah pusat, misalnya tanah, ya nggak bisa. Tanah itu nggak ada di DKI, adanya di nasional. Contoh lain misalnya masalah guru-guru madrasah, nggak bisa, kita nggak mampu karena adanya di Kementerian Agama di nasional. Gitu. Jadi nggak semuanya masalah bisa selesai juga. Saya sih berharap para mahasiswa melek politik. Kenapa? Karena negeri ini tergantung kepada bagaimana masyarakat melihatnya ya Pak ya? Oh iya, orang yang dipilih dalam event politik, event pemilu. Saat kita memilih siapa yang terpilih, yang momentum politik itu sangat menentukan nasib. Misalnya Pak Gubernur Pak Pramono hari ini uang 81 triliun buat apa saja tergantung gubernur. Saya mau bangun rumah sakit sumber waras,
Jadi saya mau 103 sekolah saat ini digratiskan. Tahun depan saya naikin ya jadi 200 ya. Bisa, sangat bisa. Saya mau anak Jakarta untuk dikasih beasiswa ke luar negeri, S2, S3. Provinsi lain aja bisa, pasti Jakarta nggak bisa. Nah, bisa begitu. Jadi tergantung gubernur. Gubernur punya kuasa. Untuk itu jangan sampai nggak memilih, jangan sampai nggak mau tahu, jangan sampai salah pilih. Karena orang yang terpilih gubernur, dia yang punya kewenangan uang kita ini 80 triliun lebih mau digunakan buat apa. Dari 80 triliun itu 55 triliunnya uang pajak kita. Pajak dari belanja. Iya. Semua pajak motor, PBB, pajak PLN, perorangan jalan umum, ya. Semua pajaknya ada 13 jenis, itu total 55 triliun. Kita harus pastikan bahwa pajak yang kita bayarkan itu kembali kepada layanan pemerintah kepada masyarakat. Saya mengawasi itu suatu dewan, ya, jangan sampai masyarakat sudah bayar tapi tidak dapat layanan yang sesuai. Nah, kan juga dewan macam-macam, ya, ada yang peduli, ya. Kalau yang transaksional sih biasanya beli putus. Iya. Udah dikasih uang, dipilih udah selesai, udah nggak ada hubungan lagi. Kalau saya nggak ada transaksional, jadi komunikasi dengan para pemilih ya terus kapan saja gitu ya, kita bangun komunikasi. Nah, mahasiswa, para pelajar, para pemilih jangan abai, karena bagaimana baiknya negeri ini tergantung siapa yang dipilih, yang dicoblos. Anggota dewannya juga, ya. Kalau yang dicoblos nanti lalu dia dapat jabatan, uangnya banyak, lalu dia berbuat maksiat, dia berjudi, dia mabuk, dia berzina, ini dosa jariahnya ngalir kepada yang nyoblos. Gara-gara amplop 300.000, 500.000 dapat dosa maksiat, ya. Sebaliknya kalau yang dipilih berbuat baik, amal soleh, pahalanya ngalir juga gitu. Jadi jangan sampai salah pilih, ya gitu. Kalau nggak memilih gitu ya, golput juga bahaya juga. Kita menyerahkan kewenangan kita kepada yang dipilih, kepada yang memilih. Sayang. Jadi saya ingin ya agar para mahasiswa, ya, para cerdik pandai agar menganalisa, ya, mempelajari, ya, pasti ada bedanya, pasti nggak sama, ya. Lihat rekam jejak, ya, memang manusia itu makhluk yang lemah dan tidak ada sempurna, banyak yang punya salah. Namun kadang-kadang itu di framing, jadi ini menjatuhkan partai padahal juga beda-beda, ya. Sekarang mah udah gampang ditanya di AI gitu ya, ya. Bahkan masalah apa aja bisa ditanya, masalah pacar aja bisa ditanya AI ya. Iya. Ciri pacar yang baik gitu ya. Iya. Ya, jadi dewan ya, tanggung jawabnya adalah mengawal jalannya pemerintahan, memonitor. Mudah-mudahan itu jadi anggota dewan ya. Ya, amin. Insyaallah. Ya, kalau mau masuk jadi anggota dewan ya melalui jalur politik, masuk ke dalam partai politik, nggak bisa enggak. Gitu ya.
sampai situ aja kali ya Pak. Iya. Kira-kira ini jadi kita masih banyak banget ya Pak. Bapak Iya. udah meluangkan waktunya. Adel, Jadi ya Mbak Adel. kita juga, iya betul Pak. Kita juga jadi dapat ilmu baru gitu loh Pak. Jadi maksudnya kita punya pandangan ya Pak. Kadang kita ngeliat politisi itu hanya kampanye ketika lagi ada maunya aja gitu. Ketika udah ya udah kelar gitu. Ternyata di sisi lain ternyata masih banyak kok. Maksudnya politisi yang memang benar-benar melakukan tugasnya dengan amanah dan jujur gitu. Dan Karena itu ibadah, betul Pak. itu amal soleh. Ya. Jadi sayang punya kewenangan besar ya tidak digunakan. Tuh, padahal mahal biayanya, mahal prosesnya, pertarungannya sangat luar biasa gitu ya. Kan peluangnya cuman 2%. Peluang jadinya 2%. Sangat kecil. Yang dapatkan ribuan. Ya. Jadi sayang. Mungkin tapi kedepannya semoga kita juga masih bisa ngobrol-ngobrol ya Pak. Boleh. Kita banyak banget pelajaran nih Pak ngobrol sama Bapak gitu loh. Siapa tahu mungkin kita bisa Kalau kebijakan itu lagi itu luar biasa. Iya, betul, Pak. Tinggal di Pasar Manggis ya. Enggak. Saya Di atas. Itu di depan jalan Jembatan Merah. Iya. Pasar Jembatan Merah. Iya. Dulu ada Masjid Istiqomah di situ. Oh, Di Kota Kasablanka, tanahnya Kota Kasablanka. Itu Kota Kasablanka membuat surat somasi. Tolong masjid Anda yang ada di atas tanah kami dirobohkan. Karena ini tanah kami mau bangun. Masyarakat nggak terima. Lebih mau ribut, lebih bersedia ribut ya, bentrok daripada merobohkan. betul. Ya, masyarakat salah, tanah orang dibikin masjid. Tapi dia nggak mau merobohkan amal orang, maunya berantem, maunya bentrok. Saya datang ke sana, saya periksa semua administratifnya. Ya. Emang Kosa Kasablanka benar itu tanah dia. Itu musola yang sekarang jadi Masjid Istiqomah itu berdiri tahun 48. Masih rawa-rawa. Di dalam gang itu ya Pak ya? Iya, di jembatan Merah. Dulu di situ adanya. Saya datang ke sana, lalu saya ngadep gubernur. Ya. Gubernur agar diselesaikan. Ya. Barulah setelah itu Kota Kasablanka nyerah. Akhirnya dibelikan tanah pengganti. Lalu masjid yang lama 1 lantai dibangunin 2 lantai. Setelah selesai baru dikasih kuncinya. Baru yang sana dirobohin. Nggak ribut. Itu kerja saya. Nggak ada orang lain. Saya yang kerja untuk menyelesaikan konflik yang kalau terjadi ribut, terjadi clash, itu yang terluka masyarakat. Betul. Dia mau menggunakan aparat yang berdarah-darah, yang ke rumah sakit, yang kena gas air mata masyarakat. Gitu. Masjidnya nggak diganti, masyarakatnya terluka, gitu ya. Dan saya alhamdulillah ya bisa menyelesaikan itu. Akhirnya masjidnya 2 lantai. Sekarang adanya di sebelah utara Jalan Jembatan Merah. Sebelumnya kan di sebelah selatan di Kota Kasablanka. Sekarang seberang jalannya. Sekarang kalau lewat sana Pasar Jembatan Merah ada Masjid Istiqomah 2 lantai itu saya bangun. Itu yang kemarin yang Bapak ini ya Pak. Pahala masjidnya ngalir pada yang nyoblos saya. Saya nggak ngasih uang, saya nggak ngasih sembako, tapi ini luar biasa. Karena apa yang mereka pilih juga akan berdampak ke banyak orang. Betul. Kalau lewat perempatan Ragunan, Iya Pak. lampu merah, itu ada Masjid Ar-Raudhah yang tempat orang jual-jual pohon buah. Oh iya. Saya Pak, sering pernah banget. lihat, Itu saya yang bangun. Ide saya, yang ngadep gubernur saya, ya. Dan saya minta gubernur, tolong Pak Gubernur buatkan masjid. Karena kita nggak ada satu masjid dari arah timur sampai ke barat, kalau mau mampir sholat maghrib, asar nggak ada. Ya betul Pak. Akhirnya dibangunkan oleh gubernur situ. Itu pahalanya ngalir kepada nyoblos saya. Tuh, begitu yang saya inginkan. Jadi sadar. Tapi juga kalau saya berbuat maksiat, kalau saya berjudi, kalau saya mabok,
dosa judi maboknya ngalir sama nyoblos. Gitu. Jadi jangan sampai salah coblos juga gara-gara uang. Aduh bahaya. Iya. Gitu. Ini sih sebagai bahan pemikiran perbandingan ke depan biar nantinya Lebih bijak lagi lah Pak. iya, nggak terlanjur, nggak asal milih. Jangan milih seperti kebanyakan sebagian orang karena amplop 300, 500, atau 1 juta gitu ya. Setelah itu dia bertanggung jawab selama dia memimpin karena dia sudah terima uangnya gitu ya. Kalau saya nggak, ya saya ajak sama-sama berbuat baik. Gitu. Iya. Nggak mandi buat. Begitu ya. Terima kasih Bapak. Cukup? Mau foto dulu? Boleh Pak, boleh. Ini berdiri sini aja nih. Boleh. Ini nggak ada yang diminum, nggak ada yang dimakan. Bawa aja.